Resmi bergabung, Martin Paes bawa aroma Eropa ke timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Sepak bola Indonesia kembali disorot dengan kabar besar yang menggegerkan para penggemar. Ketua PSSI, Erick Thohir, melalui akun X pribadinya, mengumumkan bahwa Martin Paes resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses yang panjang dan berliku-liku dalam penyelesaian administrasi akhirnya membuahkan hasil manis. Kini, Martin Paes, yang memiliki darah Belanda, akan mengenakan seragam merah putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan ini lahir dari rasa cinta Martin Paes terhadap Indonesia. Dia percaya bahwa Martin memiliki kebanggaan yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk memberikan kontribusi positif bagi sepak bola nasional. Kami yakin, dengan kehadiran Martin, timnas Indonesia akan semakin kuat, terutama dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tegas Erick. Kabar ini segera disambut dengan antusiasme luar biasa oleh penggemar sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Martin Paes adalah salah satu jawaban atas tantangan yang dihadapi timnas Indonesia dalam meraih prestasi di level internasional. Banyak yang berharap, kehadirannya dapat memberikan angin segar dan membantu Indonesia mencapai hasil yang lebih baik di ajang kompetisi dunia. PSSI bersama seluruh elemen sepak bola di Indonesia menyambut Martin dengan tangan terbuka dan optimisme tinggi akan kontribusi yang bisa ia berikan dalam pertandingan mendatang. Sebelumnya, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sempat memberikan sinyal terkait kedatangan Martin Paes. Dalam beberapa kesempatan, Yunus menyebut bahwa PSSI telah berupaya keras agar Martin dapat memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses ini tidak mudah dan melibatkan sidang FIFA untuk menentukan status Martin sebagai pemain yang sah membela timnas Indonesia. Kevin Dix dan kontroversi, ucapan yang membuat netizen geram. Namun, di balik euforia tersebut, muncul kontroversi yang melibatkan pemain keturunan lainnya, Kevin Dix. Saat Martin Paes melakukan wawancara dengan akun Instagram Kipsrop, Kevin Dix ikut berkomentar dalam sesi live tersebut. Dalam komentarnya, Kevin meminta Martin untuk segera bermain bagi timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia, Martin, tulis Kevin Dix dalam kolom komentar. Sekilas, komentar ini terlihat biasa saja, namun bagi beberapa netizen, ucapan Kevin Dix tersebut terasa seperti sindiran tajam. Beberapa netizen merasa bahwa Kevin sedang menyindir kebiasaan sebagian netizen Indonesia yang seringkali terlihat mengemis kepada para pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Ucapan Kevin Dix ini memicu perdebatan sengit di media sosial, di mana sebagian merasa bahwa komentar tersebut mengandung nada sarkasme yang mengolok-olok harapan tinggi publik terhadap pemain keturunan. Ya ampun, malu banget, kita kayak ngemis aja minta mereka main di timnas, tulis salah satu netizen yang geram. Ini jelas sarkas, Kevin sedang menyindir kita yang sering banget minta-minta pemain keturunan buat gabung timnas, tambah yang lain. Ucapan Kevin juga dianggap sebagai respons atas pengalamannya sendiri. Sebagai salah satu pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia, Kevin ternyata tidak mendapatkan restu dari orang tuanya untuk bergabung dengan timnas, meski banyak penggemar yang menginginkannya. Timnas Indonesia dengan aroma Eropa, kekuatan baru atau tantangan baru? Keputusan Martin Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga membuka peluang bagi skuad Garuda untuk menurunkan line-up yang penuh dengan pemain keturunan Eropa. Jika kita melihat potensi formasi yang bisa digunakan oleh pelatih, hampir semua posisi, kecuali kiper, kini diisi oleh pemain naturalisasi. Dengan formasi 3-5-2, trio bek tangguh dari Eropa bisa menjadi pilar pertahanan Indonesia dalam menghadapi serangan lawan. Sebagai kiper, Martin Paes dari Belanda akan mengawal gawang timnas Indonesia. Namun, meski kekuatan timnas Indonesia tampak semakin solid dengan kehadiran para pemain keturunan ini, media Cina tetap memandang sebelah mata. Dalam laporan terbarunya, media Cina, Sohu,
secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sohu bahkan menilai bahwa Cina akan dengan mudah mengalahkan Indonesia dan menjadikan skuad Garuda sebagai lumbung poin. Keyakinan ini didasari oleh statistik pertemuan kedua tim, di mana dari 17 pertandingan yang telah berlangsung, Cina berhasil memenangkan 11 laga, sementara Indonesia hanya menang 3 kali, dengan kemenangan terakhir terjadi pada tahun 1987. Menurut Sohu, Cina memiliki keunggulan psikologis karena sudah lama tidak terkalahkan oleh Indonesia. Mereka merasa bahwa dengan dominasi ini, timnas Cina akan lebih percaya diri dan siap meraih kemenangan demi memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, meskipun diremehkan, para pendukung timnas Indonesia tetap percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda dapat memberikan kejutan di grup yang berat ini. Semua mata kini tertuju pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan berjuang membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang bisa diremehkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung dan memberikan semangat kepada timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026.